Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan Vivo V15 Pro. Kendalanya layar blank hitam efek dibanting ya. Dan ini dibanting sama anaknya ya. Kronologinya seperti itu kata yang punya. Nah, sebenarnya nih kalau dilihat ya, di sini ada retak di bagian bawah, namun itu retaknya bukan di area touchscreen, melainkan itu di bagian dalam atau kaca LCD-nya itu ada yang retak ya. Cuma tadi pas saya dekat-dekatkan dengan lampu masih nggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya itu ada retak di bagian bawah guys. Ya jadi saya curiga di LCD-nya yang bermasalah. Namun ya LCD-nya lumayan. Oke. Untuk tahap pertama kita panaskan dulu area backdoor ya. Oke, setelah backdoornya udah kita panaskan menggunakan hair dryer, tadi kita langsung copot saja. Untuk backdoornya menggunakan plastik bekas tempered glass ya. Ini plastik pelindung tempered glass. Jadi kalau kita beli tempered glass itu ada plastik pelindungnya ya. Ini saya gunakan untuk membuka area backdoor. Namun hati-hati guys untuk pembukaan backdoor di Vivo V15 Pro ini, karena dia di area belakang backdoornya dia masih menggunakan plastik, dan itu rawan sekali plastiknya sobek ya. Plastik bagian dalam itu rawan sobek, dan kalau sobek ya akhirnya jelek ya. Nah di sini saya congkelnya ya sedikit hati-hati, jangan sampai merusak plastiknya guys, karena plastiknya itu rawan sekali. Beda dengan HP-HP premium lainnya ya, padahal HP Vivo V15 Pro ini tergolong HP premium, namun dia masih mengusung plastik ya. Bagian belakangnya itu masih plastik, bukan Gorilla Glass. Oke, ini udah hampir terlepas ya, namun masih ada yang menyangkut ya, kita seset saja seperti ini guys. Oke, ini sudah terlepas. Nah, untuk pembukaan backdoor di Vivo V15 Pro ini kita sedikit leluasa, karena di area backdoor itu tidak ada menempel fleksibel fingerprint. Nah, ini penampakan bagian dalamnya guys, seperti ini. Wah, ini bisa dilihat ya, plastik ya, bukan Gorilla Glass. Oke, tahap selanjutnya itu kita copot semua baut-baut yang menempel ya. Di sini kita copot dulu untuk baut yang menempel di area penutup mesin bagian bawahnya guys. Nah ini kita copot dulu semua baut-bautnya ya. Oke, tahap selanjutnya tadi yang bawah saya percepat saja ya, itu udah selesai tuh pembukaan bautnya. Kita langsung buka penutup area mesin bagian atas guys. Ini kita copot semua baut-bautnya. Oke, sudah terlepas semuanya ya, jadi tinggal kita buka saja. Nah di sini saya buka untuk backdoornya ya, backdoor atau casingnya itu tidak saya buka, karena lumayan ribet ya pembukaannya. Jadi ya saya copot seperti ini saja. Saya buka penutup mesin area bawah dan saya buka fleksibel LCD-nya, karena fleksibel LCD di HP Vivo V15 Pro ini berada di papan PCB bawah atau menempel dekat di papan konektor cas ya. Oke, ini saya pasangkan kembali guys LCD-nya, dan di sini saya buka sedikit aja seperti ini ya. Sedikit kurang kelihatan guys ya. Ini untuk fleksibel baterainya saya pasangkan kembali, tadi saya lepas. Oke, perhatikan vibranya guys. Nah, ini vibranya atau getarnya, perhatikan ya. Ini HP saya hidupin. Nah, itu bisa dilihat ya. Vibranya bergetar ya. Nah, namun masih tetap tidak menyala. Jadi saya sudah pastikan ini udah pasti kendalanya itu berada di LCD. Kata yang punya pun seperti itu, karena ketika dia coba nelfon itu terhubung ya, masuk ya. Namun layar tetap gelap. Oke, di sini saya sudah siapkan LCD yang baru guys, LCD Vivo V15 Pro ini. Nah, ini LCD-nya yang baru ya. Saya teskan langsung menggunakan LCD yang baru, apakah menyala atau memang jalur displaynya yang bermasalah. Jadi kita cek dulu menggunakan LCD yang baru guys. Oke, kita pasangkan kembali fleksibel baterainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan vibranya. Oke, ini menyala ya, mantap. Berarti fix LCD yang berkendala guys, bukan di jalur displaynya.
Di sini layarnya udah full, kameranya dia kamera selfie-nya itu udah motorik ya, naik turun ya. Ini kita tunggu dulu proses bootingannya, apakah dia mentok logo atau tidak, guys. Nah, namun di sini saya menggunakan LCD bukan yang OLED fingerprint, tapi di sini saya menggunakan LCD OLED biasa, non fingerprint. Karena yang fingerprint itu harganya masih di atas 1 jutaan. Di sini saya menggunakan LCD OLED biasa ya, non finger, itu saya dapatkan di angka 500-an k ya. Oke, ini saya percepat, tadi bootingannya lumayan guys ya. Wah, ini HP-nya terkunci dan saya lupa minta password sama yang punya. Oke, ini saya coba dulu ya. Ini saya sebenarnya mau ngubah ya, soalnya ini menggunakan mode ramah mata, pelindung mata, jadi sedikit kuning ya. Namun saya coba-coba ya sulit ya, nggak bisa. Ya udah, saya coba untuk touchscreen-nya saja. Wah, ini berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal ya. Dan saya vonis pun awalnya ketika usernya datang ke sini, memang saya prediksi udah LCD. Awalnya saya kira jalur display, tapi setelah saya perhatikan LCD-nya ternyata memang ada retak di bagian bawah guys. Cuma retaknya di area dalam. Ini saya matikan dulu ya, dan ini LCD-nya udah fix mantap, tinggal kita pasangkan saja. Ya seperti ini ya, kalau untuk sobat pemula di rumah, kalau seandainya mendapati HP yang no display, itu kita coba untuk refresh dulu. Freshnya seperti apa? Kita copot fleksibel baterai, copot fleksibel LCD, terus kita pasangkan kembali seperti itu. Namun kalau tidak berhasil, kita coba pasangkan LCD yang baru. Kita tes dengan LCD yang baru, apakah masih sama. Jangan langsung vonis ke arah displaynya guys. Jadi kita tidak harus mengotak-atik mesin terlebih dahulu ya. Jadi kita coba ganti bagian luarnya dulu seperti LCD, kita copot fleksibel itu terlebih dahulu ya. Oke, ini saya putuskan berarti ganti LCD. Nah, untuk pembukaan LCD di sini saya menggunakan bantuan hair dryer atau pengering rambut ya. Ini untuk memanaskan lem-lemnya yang ada di area LCD agar mudah ketika pembukaannya guys. Oke, ini udah selesai ya. Tadi saya percepat sedikit. Nah, tinggal kita seset saja seperti ini. Nah, di sini saya untuk pembukaan LCD, saya menggunakan plastik mica bekas tabletnya Advan kalau nggak salah ya. Ini kita seset saja sedikit demi sedikit, jangan sampai retak ya. Karena ya sayang, walaupun LCD-nya sudah pecah di bagian dalam, LCD-nya sudah rusak, namun setidaknya tidak menambah keretakan. Karena di sini memang tidak ada retak ya. Jadi hati-hati pembukaannya guys. Ya di sini saya seset pelan-pelan saja ya, tidak saya paksakan. Saya cari ruang, saya buat ruang terlebih dahulu. Setelah ada ruang langsung saya kelilingin. Oke, ini sudah dapat ya ruangnya, langsung saya kelilingin saja guys. Nah, ini saya kelilingin, sorry tidak tertangkap kamera ya. Oke, ini saya kelilingin dulu. Nah, pembukaan LCD di Vivo V15 Pro ini kurang lebih seperti ini guys. Ya, jangan dipaksakan, pelan-pelan saja, kecuali kalau memang layarnya udah hancur, udah retak ya, jadi kita lebih leluasa. Cuma di sini LCD-nya masih bagus ya, mulus, tidak ada retak. Layarnya tidak ada retak, jadi sayang kalau kita buat retak ya. Oke, ini kita seset pelan-pelan saja guys. Nah, ini soalnya LCD masih ori loh. Sayang sekali ya. Oke, ini udah hampir terlepas ya untuk pinggir-pinggirannya, tinggal kita masuk ke bagian dalamnya saja guys. Nah, oke, kita masukkan dulu plastik mikanya ke bagian dalam ya. Wah, goyang kameranya. Sorry guys ya. Oke, ini udah masuk plastik mikanya ke bagian bawah LCD-nya. Tinggal kita seset seperti ini guys. Nah, ini udah terlepas ya. Nah, kita perhatikan fleksibelnya berada di sisi mana guys. Nah, ini fleksibelnya ya. Jadi saya buka dulu untuk papan PCB bawahnya. Jadi kita copot semua fleksibel yang menempel. Namun saya kecolongan, saya lupa kalau bagian bawah itu ada slot SIM ya. Jadi pas saya buka kok keras gitu loh ya. Ternyata ada slot SIM di bagian bawahnya guys. Ya, ini kita copot pelan-pelan guys ya. Nah, ini disinilah kesalahan saya lupa kalau di bagian bawah itu ada slot SIM, jadi saya nggak melihat bagian bawahnya. Nah, untuk Vivo V15 Pro ini di papan PCB bawah itu ada menempel slot SIM ya. Slot SIM-nya
itu berada di bawah dan di atas di pinggir satu. Oke, ini kita lepaskan dulu ya. Namun yang membuat saya lucu dengan Vivo V15 Pro ini, dia masih menggunakan USB biasa ya, micro USB ya. Dia tidak menggunakan USB Type-C, tapi dia masih menggunakan micro USB. Maka saya tadi sedikit kaget ya, HP premium seperti Vivo V15 Pro ini dia masih mengusung lubang USB itu masih menggunakan micro USB, tidak menggunakan Type-C. Di situ saya sedikit bingung ya, tengok ya seperti apa sih Vivo ini, sampai dipikirin Vivo juga nggak tahu ya. Oke, ini ada penutup untuk di dekat fleksibelnya guys, fleksibel LCD nya. Jadi kita lepaskan dulu untuk kalengannya. Setelah terlepas ya tinggal kita ambil kembali ya. Wah, ini nempel lagi dah guys. Tadi sudah terbuka namun menempel lagi ya, jadi kita seset lagi, kita congkel lagi sedikit. Iya, ini udah terangkat ya, tinggal kita tarik saja guys. Tarik tapi ya pelan-pelan ya, karena masih mulus sayang. Oke, ini udah kita lepaskan ya untuk LCD nya. Nah, ini bisa dilihat LCD nya guys, masih mulus ya. Wah, sayang sekali. Wah, ini ada sensor fingerprint ya, karena fingerprint di Vivo V15 Pro ini itu di layar, jadinya ada sensornya guys ya. Mungkin yang pengguna Vivo V15 Pro bisa dilihat ya. Nah, ini perbandingan dengan LCD OLED biasa, itu tidak ada sensornya guys. Jadi sudah saya konfirmasikan sama yang punya, ada yang ori tapi itu harganya di atas 1 jutaan. Tergantung dari user, sebenarnya kita mengikuti user saja. Namun ya ada juga yang OLED biasa, presisinya sama, kerapatannya sama, hanya saja bedanya di finger sama di sensor wajah ya, itu tidak ada. Nah, ini bisa dilihat guys, di bagian atas itu ada sensor ya, sensor untuk pengenalan wajah. Jadi dia tidak aktif ya, otomatis tidak aktif ya, hanya bisa menggunakan sandi atau pola saja. Oke, ini kita langsung kita pasangkan lem ya. Tadi udah saya kikis sedikit, berhubung memang tidak ada lem yang menempel di LCD nya guys. Jadi tinggal saya kikis sedikit saja, langsung saya pasangkan, langsung saya beri lem ya. Di sini saya menggunakan lem LCD mereknya T7000 berwarna hitam. Berhubung LCD nya warna hitam, jadi saya gunakan lem LCD itu T7000 berwarna hitam. Bebas ya, tergantung dari sobat semua. Lem LCD ini banyak jenisnya, namun saya rekomendasikan yang T ya, T7000 ini lumayan kerapatannya itu bagus ya, daya rekatnya itu bagus, lumayan kuat ya. Oke, ini kita ratakan saja guys. Seperti biasa, pemberian lem itu tidak harus tebal, yang penting rata keliling ya. Jangan sampai nggak rata, karena kalau nggak rata takutnya ada bagiannya tidak terkena lem, biasanya itu mengeluarkan cahaya guys. Jadi kalau kelihatan cahaya di area pinggir itu jelek ya dilihat oleh usernya, mengganggu pandangan. Memang tidak mempengaruhi fungsi, tapi itu mempengaruhi pandangan. Dan juga pemasangannya nanti sulit untuk presisi karena tidak dikelilingin lem, jadi kita penekanannya sedikit sulit ya. Dan di sini untuk Vivo V15 Pro dia udah mengusung LCD AMOLED, jadi hati-hati ya. Untuk LCD Vivo V15 Pro dia udah AMOLED. Oke, ini kita ratakan kembali lemnya guys. Oke, sudah rata ya. Tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan LCD yang baru. Namun sebelumnya seperti yang saya lihatkan tadi ya, kita tes terlebih dahulu. Kalau misalkan LCD-nya normal, sentuhannya normal, kita pasangkan. Namun kalau bermasalah ya tinggal kita retur saja guys ya, tempat kita membeli LCD. Biasanya kalau untuk LCD ini ada garansi ya, garansi tes, asalkan segel belum rusak, belum terkena lem, itu masih bisa diretur. Tapi kalau udah terkena lem, segel udah putus ya, otomatis kalau rusak ya resiko dari user ya. Makanya untuk pergantian LCD itu pertimbangannya di situ guys. Jadi ketika kita pasang, awal kita tes normal, setelah kita pasang gagal, udah pasti kita nombox tool ya. Nombox kita langsung ganti LCD yang baru. Jadi ya itulah dilemanya user ya. Tetap yang namanya pekerjaan pasti ada
resikonya. Jadi di situ kita untuk lebih hati-hati lagi guys. Nah ini untuk LCD yang barunya ya, saya lepaskan dulu untuk semua segel yang menempel di LCD yang barunya, agar ketika pemasangan itu tidak kelihatan putih-putih di bagian dekat segelnya guys. Ini saya putuskan dulu ya. Oke, setelah bersih, setelah segel-segelnya udah tidak menempel di pinggir, langsung kita presisikan untuk jalur apa ini, fleksibel LCD nya ya, kita paskan dulu. Nah kita presisikan seperti ini guys. Setelah terpasang kita presisikan kembali layarnya. Nah kita cek di bagian atasnya udah rata atau belum. Kalau masih mengangkat berhubung lemnya belum kita tekan semuanya, jadi bisa kita presisikan kembali guys seperti ini. Nah ini udah kita presisikan ya, kita kasih alas, lanjut kita pasang kembali kalengannya guys. Wah di sini saya coba, ternyata double tip yang bawaannya itu udah nggak ada lagi, lupa ya. Oke, jadi saya pasang ya, nggak mau goyang-goyang ya. Ini untuk pelindung di fleksibel LCD nya guys. Sayang sebenarnya Vivo V15 Pro ini udah tergolong premium ya, harga secondnya pun masih lumayan. Cuma yang membuat saya nggak habis pikir ya, nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Vivo, kok sekelas Vivo V15 Pro ini masih mengusung apa USB micro USB ya, tidak mengusung Type C. Itu yang masih membuat saya masih kepikiran ya, sekelas Vivo V15 Pro kok masih belum Type C gitu loh. Oke, ini saya pasangkan kembali untuk kalengannya guys ya, kalengan pelindung di fleksibel LCD nya ya. Sekali lagi untuk sobat pemula semuanya, ketika pemasangan LCD itu tetap hati-hati ya, pertimbangkan biaya dan resiko. Apalagi semakin mahal LCD nya itu resikonya semakin mantap guys. Dan ini LCD nya yang OLED biasa ya, yang OLED biasa, karena LCD Vivo V15 Pro ini ada 3 jenis kalau nggak salah, di daerah saya itu ada 3 jenis. Ada yang kontras biasa, itu daya rapatnya itu kurang, itu di angka 300-an K kalau nggak salah, saya udah tanya-tanya ya, 300-an K. Terus ada yang OLED biasa ya, itu presisinya itu sama dengan yang ori, namun non fingerprint nggak aktif ya, sama sensor wajah nggak aktif. Ada juga yang ori, yang fingerprintnya bisa aktif ya, namun harganya di atas 1 jutaan ya. Tapi kita tergantung user, dan usernya pun ya saya arahkan ke sini saja, karena kalau yang ori itu lumayan guys, kasihan juga di budget gitu loh ya. Lagi nih HP korban dibanting sama anak, kata yang punya ini dibanting sama anaknya ya, karena mungkin ya kata yang punya ketika nonton YouTube ya, jadi nggak ada yang memutarkan videonya, memindahkan videonya, akhirnya marah, HP-nya dibanting. Nah itu bocah zaman now ya. Oke, ini kita pasangkan kembali untuk penutup di papan PCB bawah, terus kita pasangkan kembali semua baut-bautnya yang menempel guys. Oke, ini kita pasangkan dulu ya untuk baut-bautnya. Oh lupa ya, ini saya coba dulu hidupin dan saya pasang kembali untuk fleksibel baterainya ya. Oke, ini kita coba hidupin guys. Oke, hidup tanpa layar. Nah ini kita pasangkan kembali semua baut-bautnya ya. Wah ini bandel nih bautnya guys, ikut terus ya. Oke, ini kita pasang kembali untuk semua baut-baut yang menempel guys ya. Ya seperti ini kurang lebih untuk pemasangan LCD di Vivo V15 Pro ini guys ya. Oke, ini udah selesai untuk pemasangan bautnya, tadi saya skip, saya percepat saja. Terus kita tambahkan lem, karena saya lihat di area backdoor itu untuk double tipnya itu sudah tidak rapat lagi ya, jadi saya tambahkan lem LCD ya. Ini
saya tambahkan, bisa sih saya tambahkan double tip, cuma saya lihat daya rekatnya pun kurang kalau untuk double tip ya, jadi saya tambahkan lem saja guys untuk lebih memperkuatnya ya. Nah ini saya tambahkan lem dulu ya, kita kelilingin, kita ratain terutama di pinggiran kameranya ya. Oke seperti ini guys kurang lebih ya, tinggal kita pasangkan backdoornya. Oke ini kita pasangkan lagi guys ya, kita presisikan. Oke ini berhubung yang punyanya datang ya, jadi ya mungkin tidak saya lanjutkan sampai pelepasan. Jadi di sini saya menggunakan lakban saja guys, tidak menggunakan karet ya, karena layarnya itu AMOLED, khawatirkan nanti retak ya. Oke ini yang punyanya itu langsung menunggu, jadi mungkin dia langsung bawa pulang ya, jadi dia lepaskan sendiri plastiknya. Oke ini kita coba touchscreen, itu berfungsi normal. Semoga bisa dijadikan manfaat, terus support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.